3 Yohanes 1 ayat yang kedua kita berkata, Saudara kekasih, aku berdoa semoga engkau berkelimpahan dan sehat-sehat saja. Sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu juga berkelimpahan. Kita sudah belajar apa yang Alkitab katakan, dan saya mau mengulang lagi satu ayat ini sebagai dasar kita pada hari ini. Matius 6 ayat yang ke-21, Alkitab berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, kita sudah belajar bahwa persembahan dan doa itu harus naik bersama-sama. Dalam perjanjian lama, pola ini jelas sekali, dan saya ingin membuktikan dengan beberapa kisah di Alkitab untuk menunjukkan kepada saudara akan pola yang sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Di 1 Samuel pasal yang ke-9, mulai ayat yang pertama, kita akan baca, tolong Anda di rumah baca sampai dengan ayat yang ke-10 ya. Tapi saya akan coba baca dari ayat yang ke-6 saja. Diceritakan, ini tentang Saul ya, ayahnya kehilangan keledai betinanya, lalu ayahnya menyuruh Saul untuk mencari. Mereka mencoba tapi gagal, lalu kemudian akan pulang sebetulnya. Tapi rupanya abdinya berkata begini kepada Saul di ayat yang ke-6. Tetapi orang ini berkata kepadanya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Jawab Saul kepada bujangnya itu, tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Jawab bujang itu kepada Saul, masih ada padaku 1/4 shikal perak, itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu, maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Nah, saudara sekalian, Saul itu akan mengunjungi akan Samuel sebetulnya, dan dia mau minta tolong supaya Samuel memberitahu ke dia di mana keledainya. Tapi ketika akan dibawa ke Nabi Samuel, pertanyaan Saul adalah begini, kita mesti bawa apa? Ya, dia berkata, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis, dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Jadi rupanya zaman dulu ketika orang datang ke hamba Tuhan, ke abdi Allah, datang tidak dengan tangan kosong, tapi datang dengan persembahan. Kenapa? Karena Alkitab berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Bukan Samuel itu punya tarif atau pasang tarif, bukan. Tapi ini kebiasaan atau pemahaman orang waktu itu begitu. Allah mengatur kalau datang jangan dengan tangan kosong, datang dengan pemberian. Karena kalau hartamu ke si hamba Tuhan yang mewakili Tuhan, hatimu juga akan arahnya ke Tuhan. Nah, itu akan membuat pertolongan Tuhan akan dialirkan dalam kehidupan kita. Lihat, Saul bertanya, kita mesti bawa apa? Kita memberi apa? Karena rupanya memang harus memberi. Nah, lihat ayat berikutnya dikatakan, ayat 9, dahulu di antara orang apabila seorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat. Sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu. Jadi bujangnya berkata, aku masih punya 1/4 shikal perak, berikan ke dia. Dikatakan oleh Saul, pikiranmu itu baik, mari kita pergi. Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Jadi Saul mengerti prinsipnya, datang ke hamba Tuhan, datang ke abdi Allah, jangan dengan tangan kosong, bawa sesuatu. Kenapa? Bukan karena abdi Allah minta bayaran, tapi karena hukum Allah berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, lihat sekarang contoh
tentang seorang raja yang Alkitab katakan sebagai raja yang kafir. Tapi orang ini pun ngerti akan prinsip yang sama. Coba lihat dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-7 mulai. 2 Raja-Raja 8 ayat yang ke-7. Saya seringkali berkata, setiap kali saya baca ayat ini, terus terang ada perasaan malu di hati saya. Karena seringkali orang kafir bisa berbuat lebih baik daripada orang yang mengaku dirinya mengenal kebenaran. 2 Raja-Raja 8, lihat pada ayat yang ke-7. Elisa masuk ke Damsyik dan pada waktu itu Ben-Hadad Raja Aram sedang sakit. Ini lihat, ini raja orang kafir, ini raja Aram, bukan raja Israel. Ketika dikabarkan kepada raja, sudah datang abdi Allah itu kemari, berkatalah ia kepada Hazael, ambillah persembahan, lalu apa? Pergilah menyongsong abdi Allah itu dan mintalah petunjuk Tuhan dengan perantaranya, sembuhkah aku dari penyakit ini? Aneh nih perintahnya. Perintah pertama ketika dengar nabinya datang berkata, ambillah persembahan, lalu pergi menyongsong abdi Allah itu dan minta petunjuk. Ben-Hadad tahu sebelum dia atau ketika dia mau menghadap kepada hamba Tuhan, jangan dengan tangan kosong. Ayat 9. Lalu pergilah Hazael menyongsong dia. Diambilnyalah persembahan berupa, perhatikan, segala barang yang indah-indah dari Damsyik, sebanyak muatan 40 ekor onta. Luar biasa ini. Ini jumlah besar sekali. 40 onta, sebanyak muatan 40 ekor onta. Sudah sampai, tampillah ia ke depan. Elisa berkata, anakmu Ben-Hadad Raja Aram menyuruh aku menanyakan kepadamu, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Jawab Elisa kepadanya, pergilah katakanlah, pastilah engkau sembuh, namun demikian Tuhan telah memperlihatkan kepadamu bahwa ia pasti mati dibunuh. Nah, perhatikan saudara sekalian, ini contoh yang kadang-kadang membuat kita malu. Raja kafir tahu bagaimana memberi. Ketika menghadap Nabi, dia berkata, ambil persembahan, songsong dia. Berapa banyak di antara kita orang-orang percaya yang tidak tahu sama sekali untuk memberi. Kenapa? Karena hati kita itu di dalam diri sendiri. Makanya harta kita kembalinya ke kita terus. Selama harta kita itu bermuara atau akhirnya berujung kembali ke kita, tidak mungkin hati kita akan sampai kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Saul tahu, datang ke hamba Tuhan tidak boleh dengan tangan kosong. Ben-Hadad Raja kafir juga tahu, datang ke hambanya, datang ke Tuhan, jangan dengan tangan kosong. Kenapa? Karena dia mau menunjukkan bahwa hatinya juga tertuju kepada kepada Allah sejalan dengan persembahannya yang datang kepada Tuhan. Nah, ada kisah lain lagi yang menarik. Bagaimana Pak dengan Naaman? Lihat 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Saya bacakan mulai ayat yang pertama dulu sampai ayat yang ke-5. 2 Raja-Raja 5, lihat mulai ayat yang pertama. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan, perhatikan, 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Nah, Naaman pergi, perhatikan saudara sekalian, ketika itu dia sampai ke Nabi, apa yang kemudian terjadi? Dia disuruh untuk mandi, membenamkan dirinya di sungai Yordan oleh Elisa sebanyak 7 kali. Nah, kemudian ayat yang ke-14 yang terjadi.
Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi, perhatikan, jawab Elisa, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerimanya sesuatu, ia tetap menolak. Kenapa Elisa menolak persembahan Naaman? Ben-Hadad tidak jadi masalah, Saul diterima oleh Samuel. Kenapa Naaman yang bahkan telah menerima kesembuhan mau memberikan persembahan ditolak oleh Elisa? Sederhana, karena Naaman memberikan persembahannya setelah ia disembuhkan. Ini membuat Tuhan berkata, "Aku tidak mau terima oleh karena kita," dengerin saudara, "tidak pernah bisa menyuap Tuhan atau membayar Tuhan atas apa yang sudah Dia berikan kepada kita." Orang percaya kalau memberi setelah diberkati, memberi setelah ditolong, dia seperti mau membayar apa yang sudah dia terima. Saya berkata, Tuhan tidak bisa dibayar dengan apapun atas apa yang sudah pernah Dia persembahkan atau Dia pernah lakukan dan kerjakan atas kehidupan kita. Ketika Naaman memberikan setelah disembuhkan, Elisa berkata, "Tidak, aku tidak akan menerima itu." Perhatikan saudara sekalian, karena Naaman tidak lakukan atas dasar iman. Ben-Hadad diterima korbannya, karena sebelum dia terima jawaban, korbannya sudah datang duluan. Naaman belakangan. Karena itulah tetap Elisa berkata, "Tidak, aku tidak akan menerima korban yang demikian." Di Kisah Rasul pasal yang ke-8, cerita yang mirip sama atau hampir sama muncul di sini. Silahkan dibuka Kisah Rasul pasal yang ke-8 sekarang. Kisah Rasul 8 ayat yang ke-17 mulai. Kisah Rasul 8, lihat pada ayat yang ke-17. Ini cerita tentang Petrus yang masuk ke daerah Samaria. Petrus dan Yohanes ya, 17. Dari Kisah Rasul 8:17. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Perhatikan, uangnya hanya ditawarkan. Dan Tuhan tidak pernah bisa dibeli atas apa yang Dia berikan dan kerjakan dalam hidup kita. Lihat, tapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama-sama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang." Ingat, Tuhan tidak bisa dibeli. Apa yang Dia berikan tidak pernah bisa dibeli. Kesalahan Simon adalah, lihat berikutnya, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Lihat, kembali Simon hanya menawarkan uangnya. Ternyata Alkitab berkata itu karena hatinya tidak lurus dan dia hatinya pahit sekali. Naaman buat yang sama sebetulnya. Memang akhirnya dia karena ketaatan disembuhkan. Soal uangnya dikembalikan total oleh Elisa. Kenapa? Karena ketika akan diberikan, dia sudah dalam keadaan sudah disembuhkan. Berarti hatinya sebetulnya tidak terlalu yakin apakah ada Allah di Israel. Nah, kenapa sekali lagi
hal ini penting kita bahas. Lihat Lukas 12 ayat yang ke-34. Saya mau tegaskan lagi di sini, Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-34 berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saya ulang lagi, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Datang ke Tuhan, jangan dengan tangan kosong. Karena korban saudara itu membuat arah hatimu menuju kepada Tuhan. Naaman ditolak, Simon ditolak, oleh karena mereka membeli dengan uang mereka apa yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Dan apapun yang sudah Tuhan berikan, kita tidak akan pernah bisa membayarnya. Lihat sekarang Amsal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat yang ke-23, Alkitab berkata dengan jelas, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, bagaimana menjaga hati? Menjaga hati tentunya dengan cara terus berikan korban, penyembahan dengan harta kita kepada Allah. Semakin banyak korban kita kepada Tuhan, semakin hati kita akan berpaut ke Dia. Semakin precious, semakin berharga yang kita persembahkan, semakin hati kita tertuju ke Dia. Semakin kikir kita, semakin kita simpan untuk diri sendiri, maka hatimu akan tertuju kepada dirimu sendiri. Alkitab mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, dari sini sebetulnya kita bisa memahami akan doa yang pernah dinaikkan oleh Daud. Nah, mari kita lihat sebelum kita selesai, Sarut Tawarikh pasal yang ke-29. Sarut Tawarikh pasal yang ke-29. Perhatikan, inilah bagian dari doa yang dinaikkan oleh Daud. Ayat yang ke-16, ingat ketika itu dia mengumpulkan sumbangan untuk pembangunan bait Allah dan jumlahnya besar sekali. Diperkirakan sekitar 3 miliar dolar. Dan lihat apa yang kemudian Daud katakan. Sarut Tawarikh 29 mulai ayat yang ke-16. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan pada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah melihat, kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapak-bapak kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Caranya bagaimana? Dengan memberikan persembahan kepada Allah. Kenapa? Di mana hartamu, di situ hatimu. Ketika mereka memberikan korban, hati mereka condong ke Tuhan. Lalu Daud berdoa, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tujukanlah hati mereka kepadamu. Kalau Anda mau jaga hatimu, jagai korbanmu. Jangan sampai setan engkau biarkan mengambil korban saudara, karena di mana hartamu, di situ juga hatimu. God bless you.